Exalt Yahweh, since Yahweh presenting in our life, since Yahweh existing in our voice. Sudena hapor suhon tapasahat tu Jahobai. Sudena pangidoan tatangiak kotuamai tapuji mata pasangap mata sobama Jehovah Tuhani. Tapuji mata pasangap mata sobama saliling-liling na. Marlas roha sude di bornginon, marlas roha sude saliling na. Tapuji mata pasangap mata sobama Yahweh Elohi. Ai ibana na sumurung dingolut tahun, tapuji mata pasangap mata sobama Yahweh Tuhan kita. Ai ibana na sumurung dingolut tahun, tapuji mata soba mata pasangap ma Tuhatta Jahobai. Ai ibana rabdohot ngolut tahun, ai ribana rabdohot si makudapon. Sudena segala kekhawatiran kuserahkan Bapa Yahweh. Segala permohonan kudoakan padanya, bersyukur, bersyukur, bersyukur dalam Yahweh. Bersyukur, bersyukur, bersyukur senantiasa. Bersukacitalah dalam Yahweh, bersukacitalah senantiasa. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau Bapa. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidupku. Ku puji, ku sembah, ku muliakan Kau Tuhan. Engkau ada bersama hidupku. Engkau ada hadir di hatiku. All listeners, now I am going to explore to you what is the beauty of this song. Sudena hapor suhon tapasahat tu Jehovah. All our requests, all our worries we give to Yahweh. Yahweh is the only our Father who creates the universe. So now, please, in the situation of the new normal, kenormalan baru, mari kita lebih bersukacita untuk menjadikan lagu-lagu seperti ini menjadi lagu-lagu yang membuat kita penuh glory. Karena di Indonesia sudah lebih dari 1.000. Tadinya saya mengira di dalam seluruh laporan saya 15 hari setiap episode. Tidak lebih dari 1.000 yang mati terkonfirmasi akibat COVID-19. Tapi ternyata terus berkembang dan tidak ada suatu tanda indikasi akan berkurang. Karena itu saudara-saudara, saya sungguh menyampaikan hal ini kepada kita. Di dalam channel saya di YouTube PS Daniel Togar Maringan Sinaga, saya selalu menyampaikan Daily Harmony News. Karena saya merasa bahwa kalau kita masih diberi waktu oleh Tuhan bernapas dan menikmati segala sesuatu yang luar biasa ini,
itu berarti Tuhan menginginkan ada hal-hal yang masih boleh kita sampaikan, saudara-saudara. Melalui episode ini, 10 menit ini, lagu tadi menjadi lagu yang membuat semua orang akan penuh bahagia. Karena dia tahu siapa nama Tuhannya. Orang Tapanuli mengatakan, Ale Jehovah, tiroi mahami, urupi mahami, unang alang asing roham, alea manami. Orang Tapanuli bilang Jehovah dan dia adalah Yahweh Elohim, Besem Adonai Yesu Hamasia Weruah Kudes. Jehovah sito palangit doho tanon, di bagasa Yesus Kristus doho to di porbadia. So, this is my special song to all of you. He is Yahweh, who knows exactly, who order, who operate this pandemic. So, what we are going to do, the only one we are going to do is to serve, to explore, to know everybody that He is our Father, Almighty God. He is Yahweh Elohim, our Father. Do not miss in your way to communicate with Him. As long as you live in relation with Him, so you are the son of Yahweh. Thank you for my presentation. I am Daniel Togar Maringan Sinaga. Please stay in my YouTube channel, PS Daniel Togar Maringan di Sinaga. Shalom, sampai jumpa, Horas. Ya, saudara, itu tadi dari YouTube yang sudah hampir berapa itu? Ada 30 penontonnya. Sudah setahun lebih. Ya, sama seperti pandemi ini sudah hampir 2 tahun. Dan itu yang lalu, itu ada di YouTube. Judulnya adalah All our worries we give to Yahweh. Semua kesukaran kita sampaikan kepada Tuhan. Saudara, 8 menit tadi, ada juga yang 7 menit, semua di YouTube itu dengan judul yang tadi. Dahulu memang namanya adalah PS Daniel Togar Maringan Sinaga. Tetapi untuk lebih efektif di dalam iman, di dalam harapan yang akan terwujud di hari depan, maka namanya adalah Tampolore Wijaya Television. Mengapa Tampolore Wijaya Television? Karena kami punya perusahaan swasta nasional menengah. Perusahaan swasta nasional menengah, PT Wijari Jarum Watau. Sehingga yang akan diimani menjadi terwujud Kabupaten Konservasi Tampolore, maka nama channel ini juga seolah sudah terwujud iman itu. Jadi namanya Tampolore Wijaya Television. Television tentu kita paham bahwa semua pemberian informasi yang suara dan visual dan gambar adalah televisi. Maka kami bernama television. Tampolore Wijaya Television. Wijaya adalah singkatan dari PT Wijari Jarum Watau. Saudaraku, di hari Minggu ini, tanggal 30 sekarang. Tanggal 30 di akhir minggu di bulan Agustus. Ini sangat penting untuk informasi yang lebih
akurat, yang lebih sangat jelas bagi kita semua terkait dengan 3 fungsi, 3 pola pelayanan yang sedang saya dengan tim melakukannya, menyelenggarakannya di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah. Kita tahu bahwa kota kabupaten di Sulawesi Tengah ada 14. Oleh karena undang-undang, maka kita fokus kepada 10 kota kabupaten. Mengapa? Supaya 10 itu menjadi persyaratan administrasi hukum dan undang-undang kepartaian. Sebab di dalam undang-undang 75% harus terbentuk saat-saat sekarang ini untuk terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Maka seluruh nama-nama maupun surat keputusan yang terkait dengan DPC, DPRan haruslah terpenuhi. Itu kita sudah memahami betul. Hanya perbuatan kita tentulah bukan yang fiktif, yang asal jadi. Tidak. Barusan saya berbincang-bincang dengan Bapak Afandi Mangiko, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tengah. Pak Afandi Mangiko adalah salah satu staf di Unsimar, Universitas Sintu Maroso. Beliau di staf internal, maksud saya di sekretaris lembaga, bukan di pengajar. Dan saya dengar beliau mau ke Ambon, tentu ada hal-hal yang lebih dalam penghidupan yang mau diupayakan. Saya senang karena melalui telepon, melalui media ini bisa menyampaikan segala hal-hal yang memang menjadi sangat penting di dalam komunikasi kita. Jadi tidak ada beban yang menjadi semacam penghalang yang membuat kita kurang lengkap di dalam menyelesaikan semua persyaratan-persyaratan Kementerian Hukum dan HAM. Sebab 30 bulan sebelum pemilu 2024, beberapa saat lagi, haruslah sudah terpenuhi semua kewajiban-kewajiban itu di Dirjen Administrasi Hukum Umum yang menangani kepartaian itu. Jadi istilah 100% DPW, 75% DPC, dan 50% DPRan itu memang niscaya menjadi obligasi, menjadi kewajiban yang tidak bisa dibantah. Harus dilengkapi. Dan dilengkapi dengan hati yang riang, hati yang tulus. Sampai pada suatu ketika tidak terpenuhi, ya memang tidak terpenuhi. Jadi tidak ada suatu dosa di antara kita setiap pengurus. Saya mendengar bahwa Pak Afandi Mangiko bahwa ingin mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dengan terang benderang jelas. Diikuti dengan surat. Dan bahkan surat-surat yang dahulu dengan meterai 6.000 itu sekarang tidak berguna lagi, Ibu Bapak. Sekarang harus memakai meterai 10.000. Saya ingat ketika Rapimnas yang pertama di jalan yang mau ke arah Ancol itu, Jalan Gunung Sahari, nama hotel itu Golden Boutique. Di Golden Boutique kami telah
menandatangani pernyataan mendirikan akte pendirian, akte notaris pendirian kepartaian kita. Jadi saya dengan beberapa rekan dari setiap DPW adalah pendiri. Kami adalah pendiri. Dan untuk itu harus memakai meterai di atas 10.000 bahwa sayalah memang kader termasuk juga pendiri. Karena harus dari setiap provinsi. Undang-undang kepartaian untuk membentuk satu partai di hari-hari terakhir ini haruslah demikian. Bila tidak, dianggap tidak sah. Kita tidak mau bahwa Partai Indonesia Damai menjadi dianggap tidak sah atau memalsukan. Enyahlah kondisi itu. Karena itu, saudaraku, saya makin berglori, bersukacita, tampil dengan sangat santai di rumah saya di Bandung, dan program 30 menit ini akan lebih sangat terasa keakraban di antara kita. Karena setiap kita bisa memakai channel ini juga. Kita berjuang menyampaikan hati yang penuh sukacita di dalam seluruh kebersamaan kita. Bisa jadi kita tidak perlu untuk bertemu muka dengan muka, apalagi dengan kerumunan, keramaian. Tidak boleh. Tetapi hatimu, hatiku, hati kita untuk meninggikan, memuliakan, mengibarkan panji-panji kemenangan Kristus. Itu tujuan kita. Jadi segala pikiran-pikiran tentang bahwa yang kita lakukan ini haruslah uang yang sekian, modal yang sekian, fasilitas yang sekian. Tidak ada lagi itu. Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu bagi kita, bagimu, untuk berbuat yang lebih baik dari yang selama ini. Firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Kita sekarang menjadi kader-kader partai yang baru. Bukan hanya budayanya baru, karakter individu, karakter Indonesia individu sekaligus sosial itu juga makin di-grade up, makin dijadikan menjadi karakter, paradigma, sikap, tangguh, trengginas, tanggon, yang memang sungguh dapat diandalkan. Ada orang berkata bahwa ekonomi dulu yang harus diutamakan. Sebenarnya tidak juga, saudaraku. Banyak orang yang memiliki kemudahan ekonomi sangat melimpah, tapi tidak tenang juga dia. Jadi sebenarnya apa yang harus didahului dalam kehidupan kita? Menurut saya, hormat, puji, puja untuk kemuliaan Tuhan, dan kita melekat kepada semua atribut-atribut di mana Tuhan junjungan kita, tepat seperti yang dikatakan dalam firman, kamulah kawan sekerjaku. Tuhan tulus mengatakan kepadamu, kepadaku, bahwa saya, saudara, kita semua adalah mitra kerja Tuhan. Tuhan tidak ingin bekerja sendirian di Indonesia ini. Justru Tuhan ingin menyaring sehingga manusia yang berikutnya akan membangun negeri ini menuju Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia yang lebih baik dari selama 76 tahun ini. Itu diinginkan, itu diimani, dan akan terwujud dalam kehidupan kita. Siapakah yang akan mewujudkan itu, saudaraku? Kita semua. Orang-orang yang masih diberi kesempatan hidup. Saya sudah mempunyai agenda dan transportasi, perjalanan, maupun segala hal yang terkait untuk tanggal 31
besok, maksud saya tanggal 31, sudah tiba jam 7 pagi di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, dan seterusnya dengan jalan darat menuju ke Sulawesi Tengah. Saya senang mengikuti itu, karena di sepanjang perjalanan akan ada laporan live segala keindahan, segala kejadian, tentu kejadian yang membuat hati bahagia dan mampu meningkatkan segala yang baik di dalam kehidupan kita. Jika di dalam kenyataan itu ada yang tidak baik, tentu akan dipandang dari sudut baiknya. Sebab apabila penyampaian di dalam YouTube Tampolore Wijawa Television ini ada yang akibatnya mengakibatkan keonaran, melanggar undang-undang ITE, ya seperti sahabat-sahabat kita itu. Tidak. Di dalam channel ini, yang di bulan September bulan depan akan menjadi nyaris 1.400 lebih. Bahkan saya selalu katakan, di bulan September, di ulang tahun yang kelima, yaitu setelah Purna Bakti, Purnawirawan, 1 Oktober 2016, sekarang akan Oktober 2021. 5 tahun. Jadi saya semacam berpikir begini, bahwa sekarang saya baru kelas 5 SD. Makin belajar. Seperti apa yang terjadi ini? Ternyata di rumah ini ada studio yang baik. Di hari Minggu pagi ini, 29 Agustus, minggu terakhir di bulan Agustus, di bulan kemerdekaan ini, kita makin meningkat. Kita makin memiliki inisiatif, kreativitas, untuk makin melekatkan diri untuk menjadi bagian yang memang diwajibkan oleh Tuhan bagi setiap orang hidup. Saudara, ada istilah di dalam diskusi-diskusi tim manajemen Tampolore Wijawa Television. Ada orang hidup, banyak, mayoritas hidup, harusnya hidup dan penghidupannya menjadi garam dan terang dunia, menjadi kawan sekerja Tuhan. Tapi yang terjadi, saudara-saudara, bukan. Mereka pakai istilah, memang hidup, tetapi sudah setara dengan orang yang sudah dikubur. Oh, itu sangat kurang nyaman kata-kata itu. Anten Carulius Poba namanya, orang tua, 10 tahun di atas saya, senior saya. Saya selalu berkata, kenapa Uma? Uma atau Ina, kalau Ina untuk perempuan, Uma untuk laki-laki. Uma dan Ina adalah istilah untuk ibu, untuk bapak, Ina untuk ibu, Uma untuk bapak, yang memang menjadi orang tua. Jadi saya Uma Daniel, Uma Anten. Ina Priyana Pongku. Jadi memang istilah Ina, istilah Uma adalah penghormatan bagi orang tua. Kenapa, saudara-saudara? Karena makin hari di dalam usia-usia ini, kita makin belajar lebih lagi. Kadang memang kita harus diam. Diam tidak berarti bahwa kita menjadi tidak berproduktivitas. Kita justru melakukan bagian kita. Itulah artinya hidup. Hidup dan penghidupan yang melakukan dua fungsi tadi. Ada orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Secara ekonomi, secara fasilitas kehidupan, dia punya segalanya. Tetapi apakah dua fungsi tadi dilakukan? Bahkan yang lebih utama, saudara-saudaraku, adalah ternyata dalam penciptaan manusia oleh Tuhan, hanya satu yang diwajibkan oleh Tuhan bagi manusia sebenarnya sepanjang dia hidup.
Kalau manusia sudah meninggalkan dunia ini, tidak ada lagi kewajiban itu. Apakah kewajiban yang diharuskan oleh Tuhan dilakukan oleh manusia yang hidup? Memuja-muji kemuliaan nama Tuhan, saudara. Memuja-muji nama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Bisa jadi banyak orang atau ada orang yang selama hidupnya dia tidak menyadari, tidak mengembangkan, tidak melakukan hal ini. Jadi dia hanya untuk dirinya sendiri atau entitasnya sendiri. Sedangkan bangsa ini memerlukan pemikiran individu sekaligus sosial supaya bangsa ini bisa maju. Bangsa Indonesia tetap ada eksis sampai 76 tahun hanya karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada pendiri bangsa ini 76 tahun yang lalu. Nilai-nilai utama yang dimiliki oleh bangsa ini, dan itu yang terus-menerus dihidupi atau menghidupkan para pengambil kebijakan dan kebijaksanaan di negeri ini. Apakah itu? Indonesian karakter both individu and sosial. Karakter Indonesia individu sekaligus sosial. Ada satu pemahaman yang sangat inti, yang sangat mengakar, yang sangat melekat di dalam diri setiap yang memiliki nomor induk kependudukan. Kita sekarang sudah berjalan di dalam suatu ID yang sangat relevan menuju Indonesia maju, Indonesia emas. Saya pribadi sudah amat sangat paham betul untuk dimanapun tidak akan lupa, sama seperti ketika 33 tahun menjadi prajurit, saya tidak lupa mengucapkan nomor induk kependudukan. Kalau dulu bukan NIK, nomor NRP, nomor registrasi anggota, KTA, NRP, nomor registrasi pusat, 33478. Tapi dengan nomor induk kependudukan, hafalkah? Dan bagaimana menjelaskan itu ke seluruh negeri ini? Angka yang cukup banyak itu, saudara, saya sangat hafal dan mudah betul. Provinsi, kota, kecamatan, tanggal lahir, kepala keluarga. Begitu saudara-saudara. Jadi dua angka pertama itu adalah provinsi di mana kau menjadi pertama sekali didaftar. Saya Jawa Barat. Jadi 32. 32 adalah Jawa Barat. 73 adalah Kota Bandung. Ya. 01 adalah Kecamatan Sukasari. Jadi 32, 73, 01, Kecamatan Sukasari, tanggal lahir 05, 09, 58, 0001. Apa itu artinya, saudara-saudara? Mudah betul kita mengingat nomor induk kependudukan kita. Demikian juga sebenarnya paspor dan lain-lain. Jadi kita makin tampil prima. Jadi tanpa surat yang kita pegang pun, kita sudah bisa untuk lancar dalam kehidupan ini. Karena ketika naik pesawat, meskipun di dalam HP-mu ada peduli lindungi yang dari Kementerian Informasi, semua di situ ada, tetapi jika itu semua tidak ada, dan engkau hafal nomor induk kependudukan, maka semua lancar. Saudara, hari Minggu pagi ini, 29 Agustus, minggu terakhir di bulan kemerdekaan ini, mari kita lebih merdeka, lebih siap, lebih tangguh. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Daniel Togar Maringan Sinaga di channel
Tampolore Wijawa Television. Terus-menerus saya akan mengisi tempat ini. Dan ini menjadi alat pertemuan kita. Semua kita bisa mengisi tempat ini. Bisa mengisi WA group itu. Semua cara digital online harus kita miliki. Karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengisinya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.